Nah, ini Pak Nyun Sewu, zaman dulu kan terkenal dengan film-film yang nyerempet-nyerempet lah. Iya, Itu apa jenengan juga nggambar itu. nek untuk honor melukis poster bioskop tuh zaman dulu. Kalau tahu, boleh tahu berapa Pak? Dulu Yo yo yo, ngumpul sini sama Simbah, jangan pakai sedih hati. Kentul kenyut bikin kita selalu happy. Mari. Oke, Lur, jumpa lagi dengan channel Kentul Kenyut. Kali ini saya sendirian. Mas Antokonya, Ali Antokonya sedang tidak berada di sini ya karena kayaknya tadi dihubungi kok HP-nya centang satu terus. Kali ini Kentul Kenyut akan membahas mereview ke tahun dulu waktu kita masih kecil. Siapa sih pekerjaan apa yang melegenda? Nah, waktu itu kalau pernah nonton bioskop di zaman sekitar tahun 80-90 awal, terpikir nggak zaman dulu belum ada digital printing, terus ada poster besar-besar, siapa pembuatnya, bagaimana cara membuatnya. Nah, kali ini kita akan temui sosok beliau yang melegenda dalam pekerjaannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan ngobrol santai nggih. Nggih. Pripun kabare Pak Kusno? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nggih. Udah lama sekitar 10 tahun nggih tidak Iya. bertemu. Tapi sedulur tetap persahabatan itu tetap dijaga. Amin amin. Saya tuh masih ingat selamat-selamat cerita tentang bioskop itu Pak. Itu loh yang waktu itu gambar itu loh. Oh, untuk poster film. Untuk poster film. Iya. Jadi beliau ini adalah penggambar poster film. Kalau sekarang tinggal dicetak, dikutip. Tapi kalau dulu harus dilukis. Nah, kalau untuk poster film sebelum zaman ini, sekarang kan sudah kemajuan teknologi, gambar itu tinggal print aja. Nah, kalau dulu kan memang manual. Nah, dulu tahun 1984 lah saya gitu Oh, saya masih TK. saya ke Bandung gitu. Sebenarnya waktu itu masa-masa kuliah, tapi saya ambil selang kan 1 semester terus saya ke Bandung. Nah, di Bandung itulah, di sana itu di tempat bikin poster film itu lah, di sanalah saya tuh belajar. Yang saya Pak, dan menembak. kalau dulu belum ada cetak itu, kalau mau menggambar poster yang bisa menggambarkan keseluruhan film itu apa jenengan nonton dulu? Enggak, dia dari produknya, dari perusahaan film mana gitu, dia sudah mengirim poster lah, poster yang 1 folio itu kira-kira ada foto asli juga disertakan, foto aktornya sama artisnya itu, terus di situ pokoknya ini yang ditonjolkan gitu, bintang utama, terus nanti peran pembantu dan sebagainya, mana-mana yang perlu, terus adegan. Nah, itu dipadukan jadi satu poster. Nah, baru di sana dimulai sketsa dulu, habis sketsa baru nanti sudah jadi, baru di background nih. Yang warna gelap ya gelap, yang warna terang ya terang, warna kulit ya kulit dan sebagainya. Baru nanti mulai pencahayaan gitu. Nah, itu kan dari teknisnya ya Pak. Nek dari segi judulnya atau ceritanya tuh, poster yang paling menarik atau berkesan yang pernah digambar itu masih ingat nggak Pak? Ya, zaman-zaman itu Film apa? zaman filmnya Sunan Kalijogo. Dengan film. Jadi masa-masa itu kan ketika itu laris kan pesanan banyak dari bioskop mana-mana gitu. Dan itu kalau bioskopnya besar dan laris, posternya juga ikut ukuran besar. Kalau berdasarkan pesanan bioskop itu Pak, kan banyak sekali bioskop. Iya. Itu
untuk satu film, misalnya film Sunan Kalijaga itu gambarnya apa setiap bioskop sama atau beda-beda? Nah itu tergantung yang pesan. Tergantung bioskop. Cuman yang dikerjakan pada waktu itu biasanya kan itu kan namanya itu promosi ya, seperti iklan ya. Nggih. Jadi kecenderungan pada waktu itu yang dibikin misalnya filmnya Rocky gini-gini dengan seperti itu. Lah biasanya yang seperti itu tinggal copy-copy aja, artinya sama gitu. Tidak kok terus itu Sunan Kalijaga modelnya sini kok di sana sini. Nah, orang tidak akan tertarik tuh. Jangan-jangan nanti beda filmnya seperti itu. Nah, ini Pak Nyun Sewu, zaman dulu kan terkenal dengan film-film yang nyerempet-nyerempet lah. Iya. Itu apa jenengan juga nggambar untuk ilustrasinya? Iya, tapi yang nyerempet-nyerempet itu kan tetap ada aturan di situ, mengikuti aturan. Misalkan film yang semi porno gitu. Nah, Itu kayak enggak langsung lecet natural apa adanya. Nah, tetap sih ada batas-batas. Cuman di situ yang ditunjukkan kan cuman gerakan, ekspresi dan sebagainya. Seperti itu. nek untuk honor melukis poster bioskop tuh zaman dulu, kalau tahu boleh tahu berapa Pak? Dulu yang saya tahu itu ukuran biasanya ukuran 4 kali 6 4x6, ya. sebesar tenda angkringan teman-teman. 4 kali 6 Lebar. terus ukuran 2 kali 3 gitu, tergantung bioskopnya. Sama ada itu yang dipasang di mobil-mobil yang buat keliling nyebar poster itu ya Pak? Ya itu biasanya untuk keliling itu biasanya yang kecil itu. Taruh di bioskop itu rata-rata 4 kali 6 gitu. Honornya berapa itu Pak 4x6 itu? 4 kali 6 itu rata-rata dulu 30.000. 30.000. Itu Ti- tahun 85. 85 itu 30.000. Dolar masih murah itu. Tahu susur, teman-teman tahu susur itu 5 rupiah itu dapat 5. 30.000, wah ya besar banget zaman itu ya. Yo, biasanya diambil ukuran seperti itu. Habis Nah, berapa 2 kali kilo itu 3. Pak untuk cat posternya? Untuk catnya itu ya kita nggak pernah tahu ya, karena cat kan bikin sendiri bagian. Pakai sing Campur-campur. cet-cetan habis berapa Enggak, dia karung? Cat tembok itu dia nanti sedia kalsium, winder, terus sandy, terus katalis, cuman itu aja dicampur. Wah, Nah, untuk yang warna-warna bercahaya itu kan dia biasanya pakai yang warna coklat. Misalkan di pucuk hidung kan agak meling-meling, ini dahi apa bibir apa, nah, itu warna coklat. Warna coklat itu ada campuran cairan amonia di situ. nah untuk bahannya Pak, untuk ukuran 4x6 itu zaman dulu pakai apa Pak? Itu bahan kain mori. Kain mori, berarti disambung-sambung, dijahit. Iya. Jadi jahit ya. Ditumpuk-tumpuk. Kain mori itu. Jadi ya tetap cari di pasar kain mori. Biasanya kita beli roll-rollan kan. Nah, pada waktu itu saat itu kan saya bukan pelukis tetapnya. Paling cuman bantu-bantu karena waktu saya kan istilahnya di sana itu belajar saja. Nah, di samping itu di masa-masa sepi nggak ada untuk pekerjaan poster. Nah, beliau Mas Anto ini dia menerima pesanan spanduk untuk warung-warung, untuk toko dan sebagainya, dan segala macam huruf yang tadi itu. Nggih. Itu lah, untuk sekarang sudah luar biasa perkembangannya SAS Group yang ada di Bandung itu. Yang mau saya tanyakan ini Pak Kusno, dari era manual jenengan bikin poster, kemudian muncul teknologi berkembang pakai komputer, itu gimana yang terjadi dengan
Pak Kusno? Perasaannya terus apa antisipasinya? Nah, itu terjadi. Jadi masa-masa peralihan teknologi merambah ke bidang seni itu ya di tahun-tahun akhir 80-an lah. Itu sudah mulai. Nah, pada waktu itu saya tahun 88 tepatnya saya hijrah ke Lombok. Karena istri saya nikah dulu di Lombok, di Mataram. Nah, di sana itu masih belum. Tapi isu itu sudah kedengaran. Waktu saya di Bandung aja sudah mendengar gitu. Dari Singapura sudah bisa mencetak seperti itu. Nah, kemudian di Mataram itu barulah muncul. Nah, masa-masa itulah kemudian ketika saya mandiri sudah punya usaha sendiri. Nah, itu saya kan berpikir kira-kira apa produk mana dan bidang seni mana yang harus bisa saya kerjakan tapi tanpa harus dengan teknologi IT seperti itu. Akhirnya saya pada waktu itu di samping masih waktu itu bikin spanduk, bikin apa-apa nama masih semua manual ya. Yeah. Walaupun sudah ada komputer, tapi pada waktu itu kan saya belum bisa Komputer. ya untuk mengoperasikan komputer kan belum bisa. Nah, tepatnya tahun 90 itulah pada waktu itu akhirnya saya buka ini dekorasi Dekorasi pengantin. manten. Ya. Dekorasi. Nah, dari sana lah. Nah, ini kan tidak bisa dengan teknologi komputer. Iya. Kecuali nyeket-nyeket, ngitung-ngitung, ya komputer. Itu akhirnya saya itulah jadi booming. Saya kan pada waktu itu satu-satunya yang pakai styrofoam. Dekorasi saya kan dekorasi sesuai permintaan. Kayak Mas Gatot dari Jawa mau minta joglo, oke. Yang dari Bali minta dengan candi pentar, oke. Yang dari Palembang minta model kerajaan Sriwijaya, yang kita bikinin seperti itu. Terus yang Islami mau minta harus ada gambar kubahnya, menaranya, ya kita bikinin. Nah, seperti itu. Mengikuti selera. Ya. Nah, jadi pada waktu itu anak saya karena di SD favorit kan dia orang-orang kaya, anak saya itu agak gelitik kalau main di temannya itu komputer aja diinjak. Nah, di sana otak-atik itu. Nah, tepatnya itu 94 ya. Anak saya itu sudah, Pak, Bapak akan nggak laku kalau model gini-gini terus bikin spanduk model gitu. Semua nanti akan di teknologi IT. Ditujui saya. Diajarin. Ya, akhirnya saya belajar Corel. Sekarang kegiatannya apa ini Pak Kusno? Ya, Kegiatannya? ya samping masih bina anak-anak Karang Taruna juga ya ini masih mau renovasi rumah warisan tinggalan bapak. Ya, jadi sedulur Pak Kusno ini membina pemuda di sekitar sini desa Wahyu Harjo, Kecamatan Lendah. Apa saja Pak yang dibuat itu? Pelatihan macam-macam. Jadi ada kerajinan, awal-awalnya sih kerajinan dari kayu, kemudian merambah ke batu. Kerajinan dari kayu itu semisal apa Pak? Ya ada souvenir, terus ada ini alat peraga untuk TK, huruf-huruf itu huruf abjad. Yang paling lumayan itu bisa eksplor kemarin ke Banyuwangi, juga ke Bekasi, itu kaligrafi. Nah, untuk yang kaligrafi ini dari Sponati, kemudian dilapis pikalon. Ini ya sedulur. Setelah itu baru dikasih warna. Ini Sponati. Sponati ini rapi ya ini sedulur, bagus. Nah, ini juga letter. Ini juga bisa dilapis Kalau ini bahannya apa ini Pak? spon. Spon tapi bisa dilapis.
Bisa nanti dilapis, bisa kayak gitu. Seperti tadi kaligrafi itu bisa dilapis dengan stiker. Stiker yang chrome, akhirnya kayak gini, tapi bahannya ini. Oh. Ini lebih murah. Jadi Ini seolah-olah kayak ya logam. kayak stainless. Padahal spon. Ya, itu yang mau saya pasang di Yang ini bahan asli ya, Mas? kalau itu stainless asli. Asli stainless. Wah, bagus. Ini kayak yang di kampus-kampus, pom bensin. Kalau ini bahannya bahan apa ini, Pak? Nah, ini akrilik. Ini kalau Masnya bisa ngelihat di hotel-hotel, kan ada nama hotel itu kan nyala toh. Nah, di sini kan ada lampu, dikasih lampu LED. Gitu. Ini kalau ditaruh di rumah saya kayaknya bagus, Pak. Gitu. Bisa pesen. Ini juga nyala ya, Pak? Nah, ini sejenis akrilik, cuman ada lapisan warna di baliknya. Ini aslinya akrilik bening, netral itu. Terus di dalamnya ada lapisan Yang memantulkan lapisan cahaya. cat. Ya, akhirnya dia bisa ada lapisannya gold ini. Itu. Saya kok tertarik yang ini, yuk. Bagus nih. Nah, kalau ini dari kayu ini. Kerajinan dari kayu. Wah. Jadi sedulur, kalau nanti di deskripsi ada alamatnya kalau mau pesen langsung dengan Pak Kusno di Desa Wahyuharjo, Kecamatan Lendah. Nah, niki Pak Kusno, ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak muda? Nah, pesan saya itu ya nggak jauh-jauh dari pengalaman saya lah. Jadi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar loh. Satu. Dan juga harus berani mencoba. Berani mencoba. Karena gini, kalau saya misalkan tidak punya keberanian untuk mencoba hal-hal yang lain, peluang-peluang lain, ya hanya itu aja, misalkan di poster film itu aja. Ya, akhirnya apa yang bisa kita dapatkan? Padahal saya punya tanggungan anak istri. Berani mencoba. Jadi memang harus dari kreativitas itu penting. Oke. Yang kedua, kemauan. Yang ketiga itu Pak, yang kemauan. Ketiga kemauan. Ketiganya itu yang terpenting adalah kejujuran. Nah, Sebab usaha apapun tanpa kejujuran hancur. Akhirnya hanya ketimpar ke sana ke sini, ke sana. Dan saya sendiri, jujur itu modal utama ya Pak. ya, dan saya sendiri seperti belajar itu justru saya belajar dari anak. Jadi yang namanya belajar tidak mesti harus dari yang tua-tua. Betul. Jadi di setiap kondisi di mana di situ ada yang positif, ya kita ambil, kita petik gitu. Belajar boleh dari mana saja, Lur. Tidak Itu. perlu gengsi. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita harus mampu melihat peluang. Karena banyak sebenarnya peluang-peluang bisnis yang bisa kita ambil. Cuman peluang bisnis itu kira-kira sesuai enggak dengan skill keterampilan kita. Kalau kita nggak sesuai, dipaksakan juga nggak bakalan jadi. Betul. Seperti Yang itu. remeh-remeh, kecil-kecil di seputar kita, Iya. keseharian kita itu bisa jadi peluang loh. Ya, jadi jangan jauh-jauh lah dari sumber daya di sekeliling kita. Misalkan kalau di sekeliling kita banyak batu, kenapa kita nggak mengolah batu? Oh, terus Soal itu, soal bisa nggak bisa itulah kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, sekarang kan sudah terbuka sekali. Belajar dari YouTube itu bisa. Salah satunya itu tangga itu. Walaupun saya memang orang konstruksi, tahu konstruksi, tapi ide itu muncul justru ketika saya mau perbaiki rumah ini, ada bahan, ya sudah, ada alat, saya kerjain. Oke Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan kepada kita. Semoga interview kita ini yang sederhana ini bisa membuka pikiran dan wawasan sedulurku semua di luar sana. Dan untuk teman-teman yang tertarik dengan
produk-produk dari Pak Kusno dan teman-temannya ini nanti bisa cek di deskripsi di bawah ini. Pesan langsung alamatnya ada di situ. Dan semoga usahanya Pak Kusno beserta teman-teman tambah lancar. Amin. Meskipun di masa-masa pandemi ini Amin. tetap lancar dan semakin maju, Pak. Amin. Terima kasih. Matur nuwun. Dan untuk sedulurku semua, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Bunyikan loncengnya. Like, komen, dan tetap seduluran saklawase.